Bab 561. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Ya, Sang Guanmi mencapai alam Tianwu saat dia masih muda. Tulang-tulangnya yang gelap masih merupakan tulang-tulang hewan yang rakus. Dia telah mengolah metode harta karun rakus yang kuat dan memiliki kekuatan yang besar. Si bayangan tua menjelaskan, bagaimana dengan kejeniusan Paviliun Raja Pedang. Pemimpin Paviliun Lansi sedikit mengernyit. Sang Guanmi adalah seorang jenius yang dipuji oleh bahkan Ying Lao, yang cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya Sang Guanmi. Namun, karena Sang Guan mengundang kejeniusan Paviliun Raja Pedang, itu menunjukkan bahwa kejeniusan Paviliun Raja Pedang pasti sangat luar biasa. Saat memikirkan hal ini, pemimpin Paviliun Lansi langsung merasa senang. Sungguh tidak mudah bagi Paviliun Jianwang untuk akhirnya memiliki bakat terbaik lagi selama bertahun-tahun. Jenius terbaik Paviliun Jianwang, bernama Su Ling, sekarang adalah kembaran dari alam Zhenwu. Mendengar pertanyaan dari pemimpin Paviliun Lansi, si bayangan tua tiba-tiba menundukkan matanya dan berkata langsung. Apa? Pemimpin Paviliun Lansi tercengang dan berkata dengan heran, 2 kali lipat wilayah Zhenwu. Ketika dia mengatakan ini, suara pemimpin Paviliun Lansi terdengar sangat serak dan tidak percaya. Apa-apaan ini? Gandakan wilayah Zhenwu, atau jenius teratas Paviliun Raja Pedang. Apakah ada hubungan antara keduanya? Sungguh menggelikan bahwa jenius teratas dari kekuatan besar sebenarnya adalah gandakan dari alam Zhenwu. Terlebih lagi, yang lebih keterlaluan adalah bahwa prajurit ganda wilayah Zhenwu benar-benar menerima undangan dari prajurit wilayah Tianwu. Apa yang terjadi di antara mereka? Aneh. Shadow, kamu seharusnya tahu seberapa jauh antara Zhenwu dan Tianwu. Pemimpin Paviliun Lansi tersenyum tak berdaya. Mereka yang mencapai levelnya tahu bahwa mereka yang berada di Zhenwu tidak dapat bersaing dengan mereka yang berada di Tianwu. Secara khusus, ada kesenjangan besar antara Zhenwu dan Tianwu. Paman bela diri, Su Ling telah keluar dari jalan kuno para dewa dan iblis ekstrim dan mempraktikkan metode Kirin. Jika kamu ingin mengatakan siapa yang dapat bersaing dengan Sang Guanmi, Su Ling tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Bayangan tua itu berkata langsung. Su Ling mengolah metode Kirin. Meskipun dia tidak memiliki tulang hitam, dia mengolah metode harta karun binatang buas kuno, yang cukup untuk menahan metode rakus kultivasi Sang Guanmi. Selain itu, di antara 10 binatang buas teratas di zaman kuno, Kirin jauh lebih tinggi daripada Taoti. Dengan kata lain, metode Kirin dapat menekan metode Taoti. Namun sayang sekali kultivasi alam Su Ling benar-benar terlalu rendah, jauh lebih rendah dari Sang Guanmi. Meskipun kekuatan sejati Su Ling jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di wilayah yang sama ketika dia keluar dari jalan iblis batas kuno, itu tidak cukup untuk menutupi celah besar ini. Oleh karena itu, hal terpenting bagi Su Ling sekarang adalah meningkatkan kultivasi alamnya dan lebih meningkatkan kekuatannya. Dalam kultivasi sebelumnya, pemimpin Paviliun Xiaoyao hanya membantu Su Ling memahami arti pedang, dan membantu Su Ling mengeraskan tubuhnya lagi untuk membuat Su Ling lebih kuat. Namun, memahami arti pedang hanya untuk meningkatkan teknik pedang, tetapi tidak untuk meningkatkan alam kultivasi. Su Ling membutuhkan bimbingan dari pemimpin Paviliun Lansi untuk lebih memahami alam dan meningkatkan kekuatannya. Hehe, di era seperti ini, sungguh tidak mudah bagi seniman bela diri untuk keluar dari jalan dewa dan iblis batas kuno. Pemimpin Paviliun Lansi segera terkekeh beberapa kali dan menyeka beberapa warna bahagia di bagian bawah matanya. Awalnya, dia benar-benar mengira Ying selalu bercanda. Bagaimanapun, jurang pemisah antara negara Zhenwu Erzong dan negara Tianwu benar-benar terlalu besar untuk ditebus. Namun, jika Su Ling keluar dari jalan kuno para dewa dan iblis ekstrim dan mempraktikkan metode Kirin, masih ada beberapa peluang untuk pertempuran ini. Guru, saya baru saja mengajarinya untuk memahami arti pedang. Pada saat ini, pemimpin Paviliun Xiaoyao berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tuan Paviliun Lansi Haoki berkata, 2 hari, jawab Tuan Xiaoyao. Hah, ketika mendengar ini, pemimpin Paviliun Lansi terkejut. Dia sangat terkejut, dia punya waktu 2 hari untuk memahami arti pedang. Sungguh bakat yang mengerikan untuk memperbaiki pedang. Pemimpin Paviliun Lansi belum pernah melihat seorang jenius seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa 2 orang di depannya adalah pemimpin Paviliun Ying Lao dan Xiaoyao, pemimpin Paviliun Lansi pasti tidak dapat mempercayai bahwa seorang jenius seperti itu ada di dunia ini.
Sesaat kemudian, pemimpin paviliun Lansi segera menarik napas dan berjalan keluar dari kamar kerja merah muda itu. Wajahnya sangat jelas terlihat di antara batu kristal berwarna-warni. Harus kukatakan bahwa pemimpin paviliun Lansi memang sangat tua. Wajahnya keriput, matanya penuh kerutan, dan dia bersandar pada tongkat bambu hijau ramping di tangannya. Langkahnya sangat lambat, lengannya sangat kurus, seperti kayu bakar yang layu. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin paviliun Xiao Yao dan bayangan tua itu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Kalian berdua juga sudah tua." Sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin paviliun Lansi memilih untuk pensiun karena terbunuhnya kaisar. Sejak saat itu, posisi pemimpin paviliun Jianwang telah kosong selama beberapa tahun, dan kemudian jatuh ke tangan pemimpin paviliun Xiao Yao. Selama periode ini, pemimpin paviliun Lansi tidak pernah melihat pemimpin paviliun Xiao Yao. Oleh karena itu, kognisi pemimpin paviliun Lansi tentang penampilan pemimpin paviliun Xiao Yao masih tetap pada penampilan pemimpin paviliun Xiao Yao ketika dia masih muda. Tentu saja, Ying Lao juga sama. Bertemu lagi setelah lebih dari 100 tahun, saya benar-benar merasa sangat sedih. Bagaimanapun, pemimpin paviliun Xiao Yao dan Ying Lao telah menjadi sangat tua. "Tuan, Anda akhirnya bersedia keluar." Ada air mata di mata pemimpin paviliun Xiao Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap pemimpin paviliun Lansi yang membungkuk, dan menangis. Lebih dari 100 tahun, lebih dari 100 tahun. Selama 100 tahun ini, tahun-tahun telah berubah. Entah sudah berapa banyak kejadian yang terjadi, tetapi pemimpin paviliun Lansi tidak pernah mau meninggalkan gua. Sekarang, untuk membantu Suling berlatih, menghidupkan kembali paviliun Raja Pedang dan membalas dendam atas kematian Kaisar Pembunuh, pemimpin paviliun Lansi telah meninggalkan gua dan ingin bertarung. "Murid, cepatlah bangun." Pemimpin paviliun Lansi tersenyum tak berdaya. Perbedaan pemikiran di tahun-tahun itu menyebabkan bencana besar, yang membuatnya pensiun dari gua selama 100 tahun. Tingkat kultivasinya mencapai levelnya dan telah membuka lembah. Pemimpin paviliun Lansi menatap pemimpin paviliun Xiao Yao yang berlutut di tanah. Dia benar-benar tidak tahan. Bagaimanapun, pemimpin paviliun Xiao Yao sudah terlalu tua untuk menanggung lemparan. "Terima kasih, Guru." Pemimpin paviliun Xiao Yao berkata dengan penuh rasa terima kasih dan segera berdiri. "Shadow, bangun juga. Lain hari, aku akan membantu adik seperguruan menyapu kuburan. Kalau begitu, kau bisa menemaniku," kata pemimpin paviliun Lansi. "Baik, paman seperguruan." Old Shadow berdiri dan menangis terseduh-seduh. Dia tidak melihatnya selama lebih dari 100 tahun. Sungguh mengharukan, bahwa pemimpin paviliun Lansi telah berubah dari kecantikan yang tiada taraf menjadi seorang pria tua yang telah diasah selama bertahun-tahun. "Murid, tolong biarkan Suling masuk." Pemimpin paviliun Lansi memandang pemimpin paviliun Xiao Yao dan berkata, "Baik, Tuan." Tuan paviliun Xiao Yao menjawab. Kemudian, pemimpin paviliun Xiao Yao melihat keluar gua dan berkata, "Suling, masuklah." Suling pernah mendengar tentang pemimpin paviliun Lansi. Namun, aku hanya pernah mendengarnya. Bagaimanapun, pemimpin paviliun Lansi adalah seorang yang berbakat lebih dari 100 tahun yang lalu dan mantan pemimpin paviliun Jianwang. Kekuatannya sudah jelas bagi semua orang sejak 100 tahun yang lalu. Dapat dikatakan bahwa pemimpin paviliun Lansi adalah seorang jenius bela diri sejati. Sayang sekali, pada tahun-tahun itu, karena masalah emosional, pemimpin paviliun Lansi sangat menyesal dan memilih untuk pensiun, yang menyebabkan fakta bahwa pemimpin paviliun Lansi akhirnya gagal melangkah ke seni bela diri yang paling kuat, dan gagal keluar dari kekaisaran Lanxing untuk memengaruhi kerajaan kuno Dayan dan bahkan dunia seni bela diri yang lebih besar. Suling berjalan ke dalam gua. Di dinding batu gua, banyak batu kristal bertatahkan. Dengan latar belakang kristal-kristal ini, gua yang gelap itu menjadi sangat terang. Tidak lama kemudian, Suling berjalan ke dalam gua dan perlahan-lahan muncul 3 orang tua di hadapannya. 2 di antaranya adalah lelaki tua bayangan dan Master Paviliun Riang yang sangat dikenal Suling, sedangkan lelaki tua lainnya lebih tua dari Master Paviliun Riang. Wajahnya penuh kerutan, rambutnya seputih salju, matanya cekung ke rongganya, dan kulitnya keriput. Ketika Suling melihat lelaki tua berambut putih itu sekilas, dia tercengang. Ketika lelaki tua itu masih muda, dia pastilah seorang wanita dengan kemudaan yang unik. Tidak diragukan lagi, lelaki tua itu pastilah Master Paviliun Lansi yang legendaris.
Suling menatap pemimpin paviliun Lansi untuk waktu yang lama sampai pemimpin paviliun Xiao Yao memarahi. Suling, jangan terburu-buru menemui Sisu. Riang, tidak peduli. Pemimpin paviliun Lansi berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Suling telah bereaksi. Dengan embusan, dia berlutut tepat di depan Lord Paviliun Lansi dan berkata dengan hormat, murid Suling, temui Sisu. Kucing hitam yang tinggal di lautan amarah Suling waspada untuk sementara waktu. Ia berkata dengan suara yang dalam, Suling, kau Sisu, benar-benar kuat. Hah, mendengar ucapan itu, Suling tertegun dan berkata dengan heran, bagaimana keadaan kultivasi Sisu Lansi? Bisakah kau merasakannya? Puncak tertinggi manusia hanya selangkah lagi untuk melangkah ke tanah tertinggi. Itu tidak kalah mengesankan daripada orang-orang tua yang duduk di bagian bawah keluarga kerajaan. Kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Z. Setelah mendengar deskripsi kucing hitam itu, Suling menarik napas. Di era seperti itu, kesulitan mencapai puncak tertinggi manusia dapat dibayangkan. Sungguh menakjubkan bahwa pemimpin paviliun Lansi dapat mencapai level ini di era ini. Aku akan melangkah ke bumi tertinggi. Aku adalah 9 puncak surga tertinggi. Kata Suling dalam hatinya. Setelah menatap Suling cukup lama, pemimpin paviliun Lansi berkata, bangunlah dulu. Jika kau ingin tahu kultivasi macam apa aku, kau bisa bertanya langsung padaku. Kau tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin paviliun Lansi, Suling tercengang dan tersenyum tak berdaya di wajahnya. Ternyata kucing hitam itu menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matai penguasa paviliun Lansi tadi, yang telah lama ditemukan oleh penguasa paviliun Lansi. Sisu, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya penasaran. Suling berdiri dan menjelaskan, ya, pemimpin paviliun Lansi tidak peduli bahwa Suling menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matainya. Bagaimanapun, dengan kultivasi alamnya, jika dia tidak secara sukarela membiarkan Suling melihat sesuatu, aku khawatir dia tidak dapat merasakan apapun hanya berdasarkan kekuatan Suling. Bagaimanapun, kultivasi alamnya, yang ditempatkan di wilayah dewa yang terbengkalai ini, juga termasuk yang terkuat di atas. Sudah berapa lama benda itu ada di tubuhmu? Begitu Suling berdiri, pemimpin paviliun Lansi bertanya lagi. Dengan kalimat sederhana, dia hampir melempar Suling langsung ke tanah. Pemimpin paviliun Lansi, sekilas, menyadari keberadaan kucing hitam itu. Suling mengerutkan kening dan tampak berwibawa. Dia tahu ini dan ingin menyembunyikan pemimpin paviliun Lansi. Itu hampir mustahil. Sudah lama menyatu dengan murid-murid. Suling hanya menjelaskan bahwa tidak nyaman untuk mengatakan lebih banyak. Pemimpin paviliun Xiao Yao dan Ying Lao tetap di dekatnya, dan mereka benar-benar linglung, karena tingkat kultivasi mereka belum mencapai tingkat pemimpin paviliun Lansi. Pasti wajar jika mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan kucing hitam itu. Baiklah, bagus jika itu tidak berbahaya bagimu. Jika itu berbahaya, aku dapat membantumu menyingkirkannya hari ini. Pemimpin paviliun Lansi mengangguk. Dia membungkuk dan tertahan. Dia tampak lemah, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya. Bagaimanapun, dia benar-benar kuat. Dengan kekuatan kucing hitam di tubuh Suling, pemimpin paviliun Lansi ingin membunuh kucing hitam itu dengan jentikan jarinya. Sial, aku sangat tersembunyi sehingga dia bisa mendeteksiku. Kucing hitam itu tiba-tiba tampak tak berdaya, terutama ketika dia mendengar pemimpin paviliun Lansi mengatakan bahwa dia ingin menekannya. Dia sangat memaksakan diri. Jangan bicara, bagaimanapun juga, dia adalah Shizuku. Suling minum. Sejarah pemimpin paviliun Lansi tercatat di paviliun Raja Pedang. Ia dikenal sebagai jenius seni bela diri teratas lebih dari 100 tahun yang lalu. Suling, mulai hari ini, kau akan berlatih dengan pemimpin paviliun Lansi. Pemimpin paviliun Lansi memerintahkanmu untuk meningkatkan kultivasi alammu. Kau hanya punya waktu 1 bulan lagi. Awalnya aku berencana untuk membiarkanmu berlatih dengan 6 pemimpin, tetapi sekarang sepertinya waktu tidak memungkinkan. Kau harus mengikuti pemimpin paviliun Lansi dan meningkatkan kultivasi alammu sebanyak mungkin. Setelah 1 bulan, kau dan Sangguan Mi akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan di puncak kota terlarang. Pemimpin paviliun Xiao Yao mengerutkan kening, dan matanya penuh dengan warna yang bermartabat. Dia menatap Suling dengan sangat serius dan berkata, begitu. Suling mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa jika dia ingin bertarung melawan Sangguan,
Su Ling setidaknya harus mencapai alam tingkat tinggi Zhenwu, jika tidak, Su Ling pasti akan mati jika dia membunuh Sangguan. Bagaimanapun, Sangguan Mi sekarang melangkah ke alam Tianwu. Dia juga memiliki tulang hitam dan berlatih metode Taoti. Faktanya, kekuatannya telah lama melampaui alam Tianwu biasa. Jika Su Ling ingin mengalahkan Sangguan Mi secara paksa tanpa menggunakan kekuatan kucing hitam, satu-satunya cara adalah menaikkan alam ke alam Zhenwu tingkat tinggi. Hanya dengan cara ini kita hampir tidak bisa bertarung. Aku tidak ingin bicara terlalu banyak. Kau harus tahu betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Paviliun Raja Pedang untukmu kali ini. Pemimpin Paviliun Xiao Yao menatap Su Ling dan berkata, pemimpin Paviliun Lansi adalah seniman bela diri tercepat yang meningkatkan kultivasi alamnya dalam ratusan tahun. Jika kau mengikuti pemimpin Paviliun Lansi untuk berlatih, aku yakin, kau dapat meningkat pesat dalam sebulan. Seketika, pemimpin Paviliun Xiao Yao menatap pemimpin Paviliun Lansi dan berkata dengan serius, Guru, aku akan merepotkanmu tentang Su Ling. Ya, penguasa Paviliun Lansi mengangguk sedikit dan berkata, aku hanya seorang pemandu. Bagaimanapun, sebulan terlalu singkat. Seberapa banyak yang bisa dia panen tergantung padanya pada akhirnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pemimpin Paviliun Lansi menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam, aku harap kau dapat mempersiapkan diri secara mental. Para murid sudah siap. Tatapan mata Su Ling sangat tegas. Dia meledakkan manik ajaib di kehidupan sebelumnya dan meninggal di dunia Xiao Sumi. Dia tidak mudah untuk dilahirkan kembali. Dalam kehidupan ini, pikirannya sangat tegas, yang pasti akan memengaruhi pemuda tertinggi dan bahkan mencapai seni bela diri yang paling kuat. Jika dia tidak siap untuk ini, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan bakat teratas? Baiklah, ayo pergi. Aku sudah lama tidak meninggalkan daerah terlarang dan Gunung Wanjian selama bertahun-tahun. Aku akan menemanimu ke dunia luar. Aku harap kamu bisa mendapatkan sesuatu selama bulan ini. Pemimpin Paviliun Lansi berkata, Sisu, apakah kita akan berlatih di luar? Su Ling tertegun dan berkata dengan heran. Baiklah, mari kita pergi ke pegunungan Warcraft, yang cocok untuk kultivasi. Master Paviliun Lansi mengangguk dan berkata dengan lembut. Tapi kamu tidak. Su Ling berhenti bicara dan mencapai level Master Paviliun Lansi. Bukankah itu berarti dia tidak bisa meninggalkan area terlarang? Hehe, tekan saja alamnya. Jika tidak, bagaimana bayangan bisa meninggalkan area terlarang dan melindungi Paviliun Raja Pedang di luar? Pemimpin Paviliun Lansi tersenyum beberapa kali dan berkata, seni bela diri itu hanya berani tinggal di area terlarang dan tidak ingin menekan alam untuk pergi ke dunia luar, karena pergi ke dunia luar akan mengurangi nyawa mereka. Tentu saja, aku juga sama. Apa? Mendengar ucapan itu, Su Ling terkejut. Ternyata untuk menemani Su Ling berlatih, pemimpin Paviliun Lansi bahkan tidak ragu untuk mengurangi nyawanya, tetapi juga membawa Su Ling ke Gunung Warcraft untuk berlatih. Pengorbanan ini terlalu besar, tidak masalah. Hidupku hampir yuan. Aku tidak peduli dengan hidup dan mati. Penguasa Paviliun Lansi melambaikan tangannya dan berkata kepada Su Ling, aku tidak akan membuang waktu lagi. Aku akan berjalan bersamamu dan membantumu. Pemimpin Paviliun Xiao Yao dan Tetua Ying tetap berada di dekatnya. Mereka benar-benar tampak kehilangan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menunggu sampai suatu hari ketika pemimpin Paviliun Lansi bersedia meninggalkan daerah terlarang. Pembunuhan Kaisar membuat penguasa Paviliun Lansi menjauh dari dunia selama lebih dari 100 tahun, tetapi sekarang, untuk membantu Su Ling meningkatkan wilayah dan kultivasinya, penguasa Paviliun Lansi bahkan meminta untuk meninggalkan daerah terlarang, yang benar-benar tidak terbayangkan. Penguasa Paviliun Xiao Yao tersentuh dengan air mata dan berkata, Tuan, akhirnya aku meletakkan simpul hatiku dan bersedia menghadapi semua yang terjadi di masa lalu. Ya, paman seperguruan akhirnya meletakkannya. Ketika Sifu sekarat, dia memperingatkanku bahwa dia tidak pernah menyalahkan paman seperguruan Lansi. Orang tua bayangan itu menatap sosok pemimpin Paviliun Lansi untuk waktu yang lama. Wanita Tianzi Jiao papan atas yang dulunya cantik ini telah menjadi pria tua berambut abu-abu, tetapi masih sulit untuk menyembunyikan temperamen dan gayanya yang paling menakjubkan. Negara kuno Dayan memiliki wilayah ratusan ribu mil. Baik Kekaisaran Lanxing atau Kekaisaran Honglian, itu hanya milik kekaisaran dan milik negara kuno. Tang Xian adalah keturunan Tang Qingshan. Nama Tang Qingshan mungkin tidak terkenal di Kekaisaran Lanxing, tetapi terkenal di negara kuno Dayan.
Karena Tang Qingshan disebut membunuh kaisar dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, ia mendirikan Sekte Yanyun di negara kuno yang agung dan merupakan pemimpin pertama Sekte Yanyun. Tang Xian datang ke pegunungan Warcraft dari negara kuno Dayan untuk tujuan mengasah kultivasinya. Para seniman bela diri yang datang dengan Tang Xian, serta beberapa saudara bela diri Tang Xian, termasuk bakat-bakat terbaik di Sekte Yanyun. Mereka muda dan mirip dengan Su Ling, tetapi mereka telah mencapai ranah seni bela diri sejati tingkat tinggi. Mereka berlatih metode harta karun dan memiliki kekuatan besar. Kepala suku pertama datang ke Gunung Warcraft dan melangkah ke alam Tianwu di Gunung Warcraft. Beberapa dari kita datang ke sini untuk menyerang alam Tianwu. Dilindungi oleh kepala suku pertama, kita pasti akan berhasil. Pria yang berbicara itu mengenakan kemeja panjang berwarna biru. Alisnya sangat tampan dan dia tampak tampan. Dia menatap Tang Xian dan berkata, terutama kamu, adik seperguruan muda, kamu adalah keturunan langsung dari Sisu. Kamu dapat menerobos kali ini ketika kamu datang ke Gunung Warcraft. Sima Xingyun, bisakah kamu mengatakan lebih sedikit? Tang Xian segera menyeka beberapa warna tidak senang di wajah cantiknya dan memarahi. Dia tidak suka orang lain mengatakan bahwa dia adalah keturunan Tang Qingshan, karena pernyataan ini hanya akan menutupi usahanya sendiri. Tidak peduli apa yang dia lakukan, orang lain akan mengatakan bahwa itu normal baginya untuk melakukannya setelah dia menjadi Tang Qingshan. Pria yang digantikan oleh Sima Xingyun tersenyum pahit dan harus segera tutup mulut. Kali ini aku datang ke Gunung Warcraft untuk mengasah kemampuanku, tetapi atas usulan Tang Xian, mereka, sebagai pengikut Tang Xian, tentu saja mengikuti tanpa ragu. Sebagai anak kesayangan dari negara kuno Dayan, mereka tidak pernah memperhatikan semut dan tikus di tempat sekecil kekaisaran Lanxing. Oleh karena itu, jika mereka berani datang ke sini, mereka tidak pernah khawatir tentang keselamatan. Terlebih lagi, mereka memegang harta karun di tangan mereka, dan kekuatan mereka sangat kuat. Ouyang Flame, jiwamu kuat. Lihat apakah ada bahaya di depan dan apakah ada obat yang berharga. Kita telah tinggal di Gunung Warcraft selama 5 hari, tetapi kita masih belum bisa menembus alam Tianwu. Jika kita terus seperti ini, itu akan membuang-buang waktu. Kata Tang Xian, sebagai keturunan Tang Qingshan, Tang Xian benar-benar berada di bawah tekanan. Ia lahir di negara kuno Dayan, di mana terdapat banyak sekali talenta, terutama keluarga kuno dan beberapa keluarga besar. Keturunan mereka sangat kuat, Tang Xian tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Terlebih lagi, Tang Xian berusia 16 tahun ini. Melihat kembali ke masa lalu, ketika Tang Qingshan berusia 16 tahun, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat Tianwu. Dengan kata lain, jika Tang Xian ingin mengejar dan bahkan melampaui Tang Qingshan, Tang Xian harus segera menerobos alam Tianwu. Jika tidak, Tang Xian akan tertinggal jauh di belakang Tang Qingshan hanya dalam hal meningkatkan alam kultivasinya. Setelah memikirkan hal ini, Tang Xian segera menarik napas dan menyeka beberapa warna bermartabat di wajahnya. Dari Zhenwu ke Tianwu, itu benar-benar merupakan penghalang bagi sebagian besar seniman bela diri. Bagaimanapun, hanya ketika prajurit melangkah ke alam Tianwu, ia dapat menyadari realisasi Xuanqi. Tang Xian telah terperangkap di 9 puncak alam Zhenwu selama beberapa bulan, tetapi sayangnya, dia masih gagal menemukan kesempatan yang tepat untuk menerobos alam Tianwu. Bagi seorang seniman, bela diri seperti dia yang memiliki bakat seni bela diri tertinggi, sangat membutuhkan kesempatan yang paling tepat untuk menerobos dari alam Zhenwu ke alam Tianwu. Jika tidak, jika Anda menerobos dengan gegabah, itu akan dengan mudah menyebabkan kultivasi selanjutnya tidak dapat mengimbangi, atau bahkan dibuka oleh seniman bela diri lainnya. Pokoknya, saya harus menemukan peluang terobosan di pegunungan Warcraft kali ini. Kakek saya Tang Qingshan menerobos di pegunungan Warcraft. Dia bisa melakukannya, dan saya juga bisa melakukannya. Tatapan Tang Xian sangat tegas dan berkata dengan serius. Api Ouyang yang menyala-nyala memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi kultivasi alamnya tidak rendah. Dia juga telah mencapai 9 puncak alam Zhenwu, tetapi di antara orang-orang ini, usianya adalah yang tertua, mencapai usia 18 tahun. Menurut kata-kata Tang Xian, api Ouyang melepaskan kekuatan jiwa dan menjelajahi lingkungan di depannya. Ada seseorang di depan. Sepertinya dia sedang bertarung dengan Warcraft. Sesaat kemudian, nyala api Ouyang menyatu dengan jiwanya, terkejut di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam. Warcraft level berapa?
Tang Xian bertanya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ouyang. Tahap awal level 2, Ouyang berkata langsung, pergi dan lihatlah, kata Tang Xian. Su Ling telah mengikuti pemimpin Pavilion Lansi ke Gunung Warcraft selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, Su Ling hanya melakukan satu hal, yaitu berburu Warcraft dengan gila-gilaan. Level Warcraft tersebut tidak terlalu tinggi. Ketika mereka mencapai tahap akhir level 1 atau tahap awal level 2, kekuatan mereka sebanding dengan mereka yang berada di ranah Zhenwu, ranah Jiu Chongwu, atau ranah Tianwu. Su Ling kelelahan setelah melawan harimau yang menyala-nyala, tetapi pemimpin Pavilion Lansi tidak bermaksud memberi Su Ling waktu untuk bersantai. Harus dikatakan bahwa dengan penguasa Pavilion Lansi, bahkan jika Su Ling berada di tengah-tengah pegunungan Warcraft, tidak ada Warcraft tingkat tinggi di dekat sini. Bagaimanapun, Warcraft tersebut akan ditakuti oleh momentum pemimpin Pavilion Lansi sebelum mereka mendekati sini. Su Ling mengerti arti dari pedang tersebut. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan bertarung melawan Warcraft yang ganas itu. Dalam prosesnya, Su Ling berkeringat deras, seluruh tubuhnya terbakar hebat, dan kulitnya bahkan memerah. Teruslah bertarung. Leng Seng, pemimpin Pavilion Lansi, berkata bahwa dia menekan kultivasi ranah di ranah Yuanwu, yang dapat meminimalkan hilangnya kekuatannya sendiri dan menunda hilangnya vitalitasnya. Ya, Su Ling tidak berani berhenti. Keringatnya mengucur deras selama pertempuran. Rasanya seperti baru saja keluar dari sungai. Setelah Warcraft yang dibunuhnya meraung beberapa kali, suasana menjadi sunyi senyap. Minumlah darah binatang itu, kata pemimpin Pavilion Lansi. Ya, Su Ling tidak berani menolak. Dia menahan bau busuk itu dan menyerap semua darah dari luka Warcraft. Setelah beberapa saat, darah di tubuhnya tampak seperti terbakar. Selama beberapa hari terakhir, Su Ling telah berulang kali memburu dan membunuh Warcraft, dan penguasa Pavilion Lansi sedang mengawasi. Selama Su Ling membunuh Warcraft, dia akan memerintahkan Su Ling untuk menyerap darah di Warcraft. Mengenai inti sihir yang berharga itu, penguasa Pavilion Lansi bahkan tidak melihatnya dan tidak peduli sama sekali. Tang Xian dan yang lainnya bersembunyi dalam kegelapan dan menatap Su Ling dan pemimpin Pavilion Lansi untuk waktu yang lama. Su Ling membunuh Warcraft di tahap awal level 2 dengan kekuatan alam Zhenwu, yang benar-benar mengejutkan Tang Xian. Aku tidak menyangka bocah ini begitu kuat. Mata indah Tang Xian mengernyit dan terkejut. Seketika, dia menatap pemimpin Pavilion Lansi. Ketika dia melihat wajah pemimpin Pavilion Lansi, dia tercengang. Seluruh orang itu seperti disambar petir, lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin Pavilion Lansi adalah wanita cantik yang tak tertandingi yang telah memikat banyak orang kuat, tetapi dia bersikeras untuk jatuh cinta pada kaisar. 100 tahun kemudian, wajah cantik pemimpin Pavilion Lansi telah terkikis oleh waktu dan menjadi tua. Wajah yang cantik penuh dengan kerutan. Rambut hitam panjangnya yang dulu telah menjadi perak dan putih seperti salju. Ini mungkin kekejaman tahun-tahun. Namun, meskipun pemimpin Pavilion Lansi sudah tua, dia masih bisa merasakan wajahnya yang dulu cantik melalui penampilan lamanya. Meskipun fitur wajahnya yang halus sudah tua, fitur-fiturnya masih sangat 3 dimensi. Tang Xian bersembunyi di semak-semak lebat dan menatap pemimpin Pavilion Lansi untuk waktu yang lama. Faktanya, ketika dia melihat pemimpin Pavilion Lansi, dia mengenali bahwa lelaki tua berambut abu-abu itu adalah wanita dalam lukisan yang tergantung di ruang rahasia kakeknya, Tang Qingshan. Ya, dia bisa melihatnya sekilas. Mata indah Tang Xian memancarkan beberapa warna terkejut. Tubuhnya gemetar dan menatap pemimpin Pavilion Lansi, yang bahkan lebih mengejutkan di hatinya. Pria tua itu benar-benar seperti wanita dalam gambar. Xian, apa yang kau lihat? Sima Xingyun mengikuti Tang Xian. Dia adalah kakak laki-laki Tang Xian. Dia juga mencintai Tang Xian di dalam hatinya. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di Sekte Yanyun yang mencintai Tang Xian. Bagaimanapun, asal-usul Tang Xian benar-benar hebat. Tang Xian memiliki tulang hitam, dan merupakan tulang hitam teratas. Dia juga merupakan keturunan Tang Qingshan yang membunuh kaisar. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Wanita seperti ini, dapat dikatakan, adalah wanita yang sombong sejak lahir dan dikejar serta dicintai oleh banyak pria. Di Sekte Yanyun, bahkan beberapa saudara seperguruan bangga berbicara dengan Tang Xian. Sejauh yang aku ketahui, jika aku dapat mengalami dengan Tang Xian, itu bahkan lebih berharga untuk membakar dupa untuk kakek nenekku.
Sima Xingyun tahu bahwa dia dapat mengikuti Tang Xian untuk mengasah Gunung Warcraft hanya karena dia lahir dari keluarga Sima. Adapun Ouyang Flame, mirip dengan situasinya, itu juga karena dia lahir dari keluarga bangsawan Ouyang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengikuti Tang Xian untuk mengalaminya? Di kerajaan kuno Dayan, kekuatan terbesar adalah keluarga kerajaan, diikuti oleh beberapa keluarga besar, serta keluarga teratas, dan terakhir kekuatan lainnya. Di antara keluarga bangsawan teratas, Ouyang dan Sima adalah yang terkuat. Tang Xian adalah keturunan Tang Qingshan. Identitas ini berarti bahwa identitas Tang Xian tidak sederhana dan memenuhi syarat untuk tinggal bersama siapapun di negara kuno Dayan. Pilihan Tang Xian terhadap Sima Xingyun dan Ouyang Flame juga merupakan wajah bagi keluarga Sima dan keluarga Ouyang, dan memperdalam persahabatan antara sekte Yanyun dan dua keluarga bangsawan. Sima Xingyun melihat hal-hal ini dengan sangat saksama. Dia juga tahu dengan sangat jelas bahwa Tang Xian sama sekali tidak menyukainya dan Ouyang Flame. Karena Tang Xian pernah berkata bahwa pria yang disukainya haruslah seorang jenius teratas yang dapat mengendalikan langit dan bumi serta membalikkan langit. Meskipun Tang Xian belum pernah bertemu orang seperti itu, Tang Xian tidak menyela dan menurunkan standar, itulah sebabnya dia begitu hebat tetapi masih sendiri. Tang Xian berbaring di semak-semak untuk waktu yang lama. Dia menatap pemimpin pavilion Lansi untuk waktu yang lama. Setelah mendengar pertanyaan Sima Xingyun, dia meluangkan waktu untuk bereaksi dari trans dan berbisik. Pelankan suaramu, jangan sampai ditemukan oleh mereka. Aku sudah menemukannya. Pada saat ini, Ouyang Flame tersenyum tak berdaya. Kekuatan jiwanya relatif kuat. Pada saat itu, dia merasakan rasa kekuatan menyerang mereka. Tidak diragukan lagi bahwa posisi mereka telah sepenuhnya terungkap saat ini. Apakah kamu tidak keluar setelah bersembunyi begitu lama? Su Ling mengerutkan kening. Dia baru saja menelan esensi darah dari Warcraft awal tingkat kedua, dan sekarang pembuluh darahnya melebar seperti penuh kekuatan. Saat ini, Su Lingleng menatap semak-semak yang tidak jauh. Baru saja, kucing hitam di tubuhnya telah mengingatkannya bahwa ada beberapa pria licik yang bersembunyi di semak-semak. Menyadari bahwa Su Ling telah mengetahuinya, Tang Xian tiba-tiba mendengus dingin, menyeka beberapa warna tidak senang di wajahnya, tiba-tiba berdiri dari semak-semak dan berteriak pada Su Ling, kami hanya lewat dan tidak sengaja mengintipmu. Tang Xian sangat cantik, bahkan dibandingkan dengan Xiao Bingsui, dia tidak kalah mengesankan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Xiao Xuexue termasuk dalam jenis kecantikan gunung es, sementara Tang Xian termasuk dalam jenis wanita yang berapi-api. Su Ling menatap wajah cantik Tang Xian untuk waktu yang lama, tetapi dia bukan tipe orang yang terobsesi dengan seks wanita, dan dia memiliki hati untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika dia menyadari kesopanannya, dia dengan cepat menarik kembali pandangannya dan berkata kepada Tang Xian, sengaja bersembunyi di kegelapan dan mengawasiku berburu Warcraft, aku berani mengatakan itu tidak licik. Kamu pergi dari sini dengan cepat dan jangan ganggu sisuku. Ketika mengatakan ini, Su Ling tanpa sadar menatap pemilik pavilion Lansi. Pada saat ini, pemilik pavilion Lansi memejamkan matanya sedikit dan tidak pernah melihat Tang Xian dan yang lainnya sama sekali. Tampaknya bagi pemimpin pavilion Lansi, kemunculan Tang Xian dan yang lainnya sama sekali tidak relevan. Tuanmu, setelah mendengar uraian Su Ling, Tang Xian tercengang. Tanpa sadar dia mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, guru keluargamu hanya seorang seniman bela diri di alam seni bela diri Yuan. Bahkan kamu adalah seniman bela diri ganda di alam seni bela diri yang sebenarnya. Apakah dia begitu tak tertahankan? Menghadapi penghinaan dari Tang Xian, pemimpin pavilion Lansi masih tidak menganggapnya serius, dan wajahnya bahkan tidak berubah sama sekali. Namun, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan dingin, terlalu kasar bagimu untuk berbicara seperti ini. Cepat minta maaf kepada guruku. Tang Xian tercengang. Ya, Su Ling memintanya untuk meminta maaf. Ini benar-benar mengejutkannya, karena dia merasa tidak perlu meminta maaf. Dia hanya menekankan fakta bahwa lelaki tua itu jelas-jelas adalah alam seni bela diri dinasti Yuan. Kualifikasi apa yang harus dimiliki seniman bela diri tingkat ini untuk menjadi guru? Selain itu, Tang Xian merasa sedikit lucu. Mungkinkah seorang seniman bela diri dengan hanya 2 tingkat wilayah Zhenwu membuka mulutnya dan menutup mulutnya untuk membuatnya meminta maaf? Bagaimana mungkin dia meminta maaf kepada prajurit ganda di wilayah Zhenwu? Tang Xian lahir di Sekte Yanyun. Statusnya sangat mulia.
Hampir semua orang yang tinggal bersamanya adalah murid dari keluarga besar atau keluarga bangsawan. Sama seperti Sima Xingyun dan Ouyang Yanyan, yang bukan seorang jenius dari negara kuno Dayan atau murid dari keluarga besar, status mereka sangat mulia. Hanya orang-orang seperti itu yang pantas menjadi teman Tang Xian. Sekarang, tidak mungkin bagi Tang Xian untuk meminta maaf kepada karakter kecil yang tidak dikenal. Tang Xian sedikit mengernyit. Beberapa warna dingin melintas di matanya yang indah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak akan meminta maaf kepadamu. Aku hanya seorang pejalan kaki. Jika kamu berani mengatakan lebih banyak, aku berjanji akan memberimu beberapa pelajaran. Adik seperguruan Xian, jangan bicara omong kosong dengannya. Aku akan menghadapinya." Pada saat ini, Sima Xingyun mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Di depan suling, tetapi hanya tikus dan semut di wilayah Zhenwu yang berani mengatakan kata-kata kasar dan meminta mereka untuk meminta maaf. Apakah mungkin? Belum lagi ini adalah Kekaisaran Lanxing. Bahkan jika ini adalah negara kuno Dayan, saya khawatir tidak banyak orang yang dapat membuat mereka menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka serta meminta maaf. Kekaisaran Lanxing hanyalah cabang dari negara kuno Dayan. Mereka semua adalah orang-orang dan kebanggaan surga di negara kuno Dayan. Ketika mereka datang ke Kekaisaran Lanxing, mereka harus meminta maaf kepada orang lain. Ini tidak diragukan lagi adalah malam Arab. Jika mereka benar-benar meminta maaf kepada dua semut pengganggu yang rendah hati ini hari ini, begitu mereka menyebar ke negara kuno Dayan, banyak orang akan mengejek mereka dan bahkan berbicara dengan nada menghina. Sebagai orang yang kuat, kita harus memiliki postur seorang pria yang kuat. Sebagai seorang bangsawan, kita harus memiliki martabat seorang bangsawan. Permintaan maaf Sulinggang merupakan penghinaan terhadap martabat mereka. Setelah memikirkan hal ini, Sima Xingyun melangkah maju. Bagaimanapun, dia adalah 9 puncak Zhenwu. Dia sangat kuat dan sombong. Dalam sekejap, dia mendatangi suling dan berkata dengan dingin, "Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada adik perempuanku Xian. Aku bisa mengampunimu." Namun, saat itu, sebelum Sima Nebula bisa mengucapkan kata kematian, dia hanya mendengar suara ledakan keras. Sima Nebula memuntahkan darah dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. "Sekarang, segera minta maaf kepada si suku. Kalau tidak, kalian bertiga tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Mata suling sangat suram dan berteriak Sima Nebula sangat kuat. Namun, tepat pada saat itu, dia terkejut dan terlempar beberapa meter jauhnya. Ketika dia jatuh ke tanah, dia memuntahkan darah dari mulutnya. Otot dan tulangnya seperti hancur berkeping-keping, dengan rasa sakit yang luar biasa. Hatinya sangat marah, matanya tajam, menatap suling yang tidak jauh, dan berteriak, "Jika kamu tidak meminta maaf, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Beranikah kamu berbicara keras?" Suling menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya. Awalnya, orang-orang ini bersembunyi di kegelapan untuk mengintipnya dan pemimpin paviliun Lanxi. Sekarang mereka berani berbicara liar di sini, dan bahkan secara langsung menghina pemimpin paviliun Lanxi. Bagaimana suling bisa tahan? Mata suling sangat suram dan berjalan perlahan menuju Sima Nebula. Pada saat ini, darah suling mengembang. Dalam beberapa hari terakhir, dia menyerap banyak darah Warcraft dan merasakan kekuatan seluruh orang melonjak. Segera, suling datang ke Sima Nebula dan berkata dengan dingin, "Minta maaf sekarang." "Sialan. Kalau aku tidak memperhatikan tadi, kau tidak mungkin menjadi lawanku. Tikus dan semut di wilayah Zhenwu murni ingin aku meminta maaf. Itu hanya angan-angan." Sima Xingyun berteriak marah. Ia lahir di keluarga Sima. Di negara kuno Dayan, hanya ada sedikit orang yang bisa membuatnya menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Terlebih lagi, itu hanya Kekaisaran Lanxing. Ia tidak takut, bahkan jika keluarga kerajaan Kekaisaran Lanxing ada di sini, itu mungkin tidak membuatnya menundukkan kepala dan meminta maaf. Sima Xingyun memiliki kepercayaan diri ini. Ia berasal dari keluarga besar. Ia tidak vulgar. Ia juga telah mempraktikkan metode harta karun tertinggi dan sama sekali tidak takut pada suling. "Haha," suling tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi, apakah kau yakin bisa mengalahkanku?" Beri aku waktu untuk memulihkan diri. Aku pasti bisa membunuhmu." Sima Xingyun mendengus dingin. Ia merasakan sakit di dadanya. Suling baru saja menembak. Itu benar-benar di luar dugaannya.
Itu membuatnya lengah dan langsung terluka oleh suling. Namun, dia yakin bahwa dia akan pulih selama dia diberi sedikit waktu untuk berkultivasi dan menggunakan obat-obatan yang berharga untuk memulihkan tubuhnya. Guru, aku ingin memberinya kesempatan lagi. Suling menatap pemimpin paviliun Lansi dan berkata. Pemimpin paviliun Lansi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Suling dan mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Suling dapat melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri. Melihat persetujuan guru paviliun Lansi, Suling mengerutkan kening, menatap dingin ke arah Sima Xingyun dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk merawat tubuhmu. Setelah setengah jam, jika kamu masih kalah di tanganku, kamu harus meminta maaf kepada guruku. Bagus, hampir tanpa berpikir, Sima Nebula menanggapi secara langsung. Seketika, Sima Xingyun berdiri dari tanah, menatap Ouyang dan Tang Xian yang sedang berkobar-kobar, dan berkata, bantu aku melindungi Dharma. Ouyang dan Tang Xian mengerutkan kening dan menatap Suling dalam-dalam. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Suling menyetujui permintaan Sima Xingyun. Apakah Suling benar-benar yakin bisa mengalahkan Sima Nebula di puncaknya? Kau tahu, Sima Nebula adalah 9 puncak alam Zhenwu, dan hanya selangkah lagi dari alam Tianwu. Suling hanya 2 puncak alam Zhenwu. Bagaimana mungkin Sima Nebula bisa bersaing dengan kekuatan sampah ini? Hatiku sangat bingung, tetapi setelah mendengar permintaan Sima Xingyun, Tang Xian dan Ouyang Flame mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, jangan mengecewakan kami. Jangan khawatir, aku akan memenggal kepalanya dan memberitahu dia bahwa dia adalah semut yang bisa diremas sesuka hati di mataku. Sima Xingyun menyeka beberapa warna menghina di fundus matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tang Xian dan Ouyang Yan masih merasa sangat yakin dengan kekuatan Sima Nebula. Jika Suling adalah seniman bela diri sejati tingkat tinggi, Tang Xian mungkin khawatir Suling memiliki kartu, tetapi kekuatan Suling benar-benar terlalu lemah untuk menjadi lawan Sima Nebula di puncaknya. Sima Nebula baru saja hancur, hanya karena Sima Nebula diserang. Mata Sima Xingyun sangat suram. Dia lahir di keluarga yang sombong dan berasal dari negara kuno Dayan. Dia dapat digambarkan sebagai seorang pria, tetapi sekarang dia dipermalukan oleh tikus dan semut dari Kekaisaran Lanxing, yang merupakan penghinaan baginya. Jika Anda tidak dapat membunuh Suling dan menggunakan darah Suling untuk menghapus penghinaan, Sima Xingyun tidak akan memiliki wajah untuk kembali ke negara kuno Dayan. Aku harus membiarkanmu mati, Sima Xingyun berkata dengan suara kejam, setengah menyipitkan matanya, dan matanya penuh dengan warna yang ganas. Selanjutnya, Sima Xingyun mengeluarkan obat harta karun dari tangannya. Itu adalah obat harta karun yang sangat jernih. Seperti batu kristal, itu jelas merupakan obat harta karun yang sangat berharga. Obat berharga ini sebanding dengan pil kelas 5. Ayahku memintanya dari Raja dan Lohe. Aku tidak bermaksud menggunakan obat berharga ini, tetapi orang ini benar-benar terlalu sombong, dan Tang Xian dan nyala api Ouyang masih mengawasi. Aku harus benar-benar menghancurkan orang sialan ini dan menghapus penghinaan. Padaku, Sima Xingyun berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Dia langsung mengisi obat berharga yang jernih itu ke dalam impor. Setelah obat berharga yang sebanding dengan pil kelas 5 memasuki tubuhnya, itu langsung berubah menjadi cairan yang menyegarkan dan mengalir ke meridiannya. Boom, boom, Sima Xingyun meminum obat berharga itu, otot dan tulangnya bergetar, dan darahnya mengembang dan mendidih. Pada saat ini, Sima Xingyun merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dia menjalankan metode kultivasinya, formula menyalakan api padang rumput, dan mencoba menyerap energi obat harta karun sepenuhnya. Apakah aku akan menerobos? Sima Xingyun mengerutkan kening dan merasakan perubahan lautan udaranya sendiri, yang jelas merupakan tanda perluasan, yang tidak diragukan lagi merupakan simbol kehancuran. Haha, orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini berani memberiku waktu setengah jam. Ini seperti mencari kematian. Aku ingin menyerang hari-hari awal wilayah Tianwu, bekerja sama dengan jalan dewa dan iblis kuno yang telah kulalui, dan memperkuat kekuatan fisikku. Aku khawatir aku bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Sima Xingyun menyadari bahwa wilayahnya akan segera menerobos. Dia tidak bisa menahan tawa dan menatap Suling dengan sedikit lebih kasihan. Sungguh disayangkan, dia jelas dikalahkan oleh Suling tadi, tetapi Suling bersikeras memberinya waktu setengah jam untuk memulihkan tubuhnya. Bukankah ini cara Suling menuju kematian? Memikirkan hal ini,
Tatapan mata Sima Xingyun yang menatap Su Ling sedikit lebih suram dan ganas. Ia ingin menghancurkan dan mengejutkan Su Ling sepenuhnya. Nebula Sima menjalankan rumus untuk menyalakan api padang rumput, pembuluh darahnya sendiri melebar, kekuatannya masih menyembur dan meledak, dan semakin banyak ki misterius mengalir ke lautan kinya. Boom! Saat berikutnya, ledakan mengerikan terdengar di lautan udara Nebula Sima. Segera setelah itu, Nebula Sima melepaskan gas gelap dari tubuhnya dan berteriak, gas gelap terwujud. Pada saat itu, gas gelap yang dilepaskan oleh Nebula Sima mulai mengembun perlahan di belakang tubuh Nebula Sima, dan hampir berubah menjadi sepasang sayap biru muda. Sima Xingyun telah melangkah ke wilayah Tianwu. Tang Xian dan Ouyang tercengang. Mereka terkejut melihat Sima Nebula mengumpulkan sayap di belakang mereka. Tujuan perjalanan mereka ke pegunungan Warcraft adalah untuk mencari peluang dan menerobos alam Tianwu. Namun, saya tidak menyangka bahwa Sima Xingyun menerobos alam Tianwu secara langsung dalam kemarahan dengan obat ajaib. Sungguh luar biasa. Seketika, Tang Xian dan Ouyang Flame menatap Su Ling dengan mata iba. Orang ini terlalu sombong. Saya khawatir orang ini tidak menyangka bahwa Sima Nebula akan tiba-tiba menerobos. Anda tahu, ada perbedaan besar antara Zhenwu dan Tianwu. Jika Su Ling memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sima Nebula sebelumnya, sejauh ini, Su Ling telah benar-benar kehilangan kesempatan. Bagaimanapun, bertarung melawan surga dan seni bela diri dengan dua alam Zhenwu adalah kematian. Su Ling tetap berada di dekatnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sima Nebula akan tiba-tiba menerobos. Bagaimanapun, Sima Nebula sekarang adalah alam Tianwu, yang secara virtual meningkatkan tekanan perang Su Ling. Seiring berjalannya waktu, Nebula Sima berhasil menembus alam Tianwu, yang menggandakan kepercayaan diri Nebula Sima. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan segera membentuk seringai. Meskipun ia berhasil menembus alam Tianwu, Sima Xingyun tidak terburu-buru untuk membalas dendam pada Su Ling. Ia terus mengeluarkan obat-obatan berharga dari tangannya dan dengan panik mengisinya. Setelah Nebula Sima mengeluarkan banyak obat-obatan berharga dan mengisinya, darah Nebula Sima tampak terbakar di sekujur tubuhnya, dan wajah serta matanya memerah seperti darah. Semakin banyak gas gelap yang kuat berkumpul menuju Nebula Sima. Nebula Sima telah mencapai alam Tianwu dan dapat menampilkan perwujudan gas gelap. Semakin banyak gas gelap, semakin kuat kekuatannya. Selain itu, Sima Xingyun memiliki tulang-tulang gelap. Melangkah ke alam Tianwu berarti ia dapat memanifestasikan tulang-tulang gelapnya dengan ki gelap, dan kekuatannya pasti dapat ditingkatkan puluhan kali lipat. Tulang-tulang gelap yang kumiliki adalah binatang buas dan kuda. Aku dapat membunuh musuh dalam perang ini. Mata Sima Xingyun tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, tubuh Sima Xingyun meledak. Dia mendesak tulang-tulang gelap di lautan udara. Di ruang di belakang tubuhnya, muncul seekor kuda perang berwarna merah darah, mendesis, Herod. Pemilik tulang gelap lainnya, Su Ling mengerutkan kening, menatap dingin ke arah Sima Nebula dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Sima Xingyun melangkah maju dengan momentum yang kuat dan mendominasi. Dia menatap Su Ling. Dia ingat penghinaan yang baru saja diterimanya. Dia harus menemukan Su Ling 10 kali untuk membalasnya. Dia ingin membasuh penghinaannya dengan darah Su Ling. Sebagai putra dari keluarga besar, dia tidak bisa mentolerir penghinaan ini. Datanglah ke perang. Sima Xingyun mendatangi Su Ling. Kekuatan tempurnya telah melonjak hingga ekstrim. Saat ini, menurutnya, Su Ling tidak ada bedanya dengan semut pengganggu. Su Ling mengerutkan kening, menatap Sima Xingyun dengan dingin, dan berteriak dengan suara yang dalam, apakah ini kartumu? Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung denganku? Sima Xingyun sedikit mengernyit, tampak sedikit meremehkan, dan berkata dengan sinis, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya dan memenggal kepalamu. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Sima Xingyun meledak dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga ekstrim. Dia berteriak dengan marah, dan sayap biru muda di belakangnya bergerak liar. Seluruh bentuk manusia itu melesat ke arah Su Ling seperti anak panah yang menyasar. Kiang, Su Ling menatap Nebula Sima. Dia tidak berani meremehkan Nebula Sima saat ini. Pedang yang jernih tiba-tiba terdengar, dan pedang panjang yang tajam dan tak terbatas muncul di hati Su Ling Sang. Datanglah untuk berperang. Teriak Su Ling. Dia tidak takut dan bergegas keluar dengan pedang panjang. Sesaat, Su Ling dan Sima Nebula bertarung bersama. Sima Nebula terbakar hebat. Dia ingin membunuh Su Ling.
Karena dia sekarang berada di tahap awal wilayah Tianwu. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa membunuh Suling, semut pengganggu ganda di wilayah Zhenwu. Dengan satu gerakan, Sima Nebula meledak dari seluruh tubuhnya, seperti letusan gunung berapi, dan turun ke arah Suling. Suling memotong pedang panjang di tangannya. Dengan momentum pedang yang kuat dan mendominasi, dia memotong tinju berat yang dipukul oleh Sima Xingyun. Kedua kekuatan itu segera saling berhadapan, dan energi yang mengerikan menyebar ke sekeliling. Di pegunungan Warcraft, pohon-pohon di hutan ini langsung patah karena benturan. Suling memegang pedang panjang dan lengan kanannya sangat sakit. Kakinya tiba-tiba tenggelam, dan seluruh orang itu hampir berlutut langsung di tanah. Jika dia tidak berjalan keluar dari jalan iblis batas kuno, saya khawatir Suling akan langsung pingsan karena dia tidak tahan dengan kekuatan tirani tadi. Setelah tabrakan, energi terus bergelombang dan menyebar. Suling menarik napas dan bergegas mundur lebih dari 10 meter. Pedang Tianhuang di tangannya memadatkan potensi pedang yang sangat kuat. Sima Xingyun tidak bergerak, tetapi di bawah pukulan tadi, dia juga merasakan nyeri lengan, meskipun tubuhnya tidak bergerak selama setengah menit. Tetapi hasil ini memang di luar dugaannya. Karena dia selalu berpikir bahwa dengan efektivitas tempurnya saat ini, satu gerakan sudah cukup untuk membunuh Suling. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa gerakan ini tidak dapat membunuh Suling. Tampaknya Suling bahkan tidak terluka. Bagaimana kamu bisa? Mata Sima Xingyun penuh dengan kengerian, dan hatinya terkejut. Suling memegang pedang di tangannya. Dia menyingkirkan potensi pedang pada pedang Tianhuang. Tubuhnya terguncang dan seluruh tubuhnya terbakar hebat. Roh perang yang ganas dan mendominasi meledak dari tubuh Suling dan berubah menjadi roh pedang. Ini adalah pertama kalinya Suling menggunakan ide pedang dalam pertempuran setelah memahami ide pedang di daerah terlarang dan Gunung Wanjian. Alis Suling sedikit bergetar, dan rasa perangnya menjadi semakin kuat, dan rasa pedang yang terkondensasi pada tubuh pedang juga meningkat. Kuda perang di belakang tubuh Sima Xingyun meraung seperti kuda yang marah di medan perang. Warnanya merah dan sangat indah. Melihat pedang di tangan Suling aneh, Sima Xingyun segera mengerutkan kening, terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, pedang ini tampak aneh. Jelas tidak ada gas misterius yang terkumpul, tetapi kekuatan yang kuat itu. Sima Xingyun, hati-hati, anak ini telah mengembangkan roh pedang. Keterampilan pedangnya langka bahkan di Sekte Yanyun. Ouyang Flame tetap di dekatnya dan menyaksikan pertempuran itu. Tubuh Ouyang Yan bergetar hebat karena benturan tadi. Sima Xingyun melangkah ke wilayah Tianwu. Kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Pukulan tadi bahkan cukup untuk menghancurkan petarung Tianwu biasa, tetapi Suling menahan pukulan terkuat Sima Xingyun dengan kekuatan ganda wilayah Zhenwu. Ini luar biasa. Sekarang, Ouyang Yan menyaksikan bahwa Suling tidak menggunakan Xuanqi, tetapi secara paksa memadatkannya menjadi niat pedang dengan mengandalkan niat perang yang dilepaskan. Anda tahu, ini adalah makna pedang. Sebagai putra keluarga bangsawan Ouyang, Ouyang Yan tahu bahwa bagi mereka yang berlatih seni bela diri pedang, pertama-tama harus memadatkan roh pedang, kemudian potensi pedang, diikuti oleh makna pedang, dan kemudian ranah pedang dan domain pedang. Tetapi di era seperti itu, hampir tidak ada yang bisa memadatkan medan pedang. Dengan kata lain, baik bagi mereka yang berlatih seni bela diri pedang untuk mengembangkan makna pedang dan bahkan ranah pedang. Tetapi Suling, yang baru berada di ranah Zhenwu tingkat kedua, telah memahami makna pedang. Bagaimana ini mungkin? Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Ouyang Yan tidak akan percaya bahwa seorang pendekar dapat memahami arti pedang di usia ini dan di alam ini, dan dapat memainkan arti pedang sejauh ini. Anak ini, mengerikan. Aku tidak menyangka bahwa ada tingkat kejeniusan seperti itu di negara kecil seperti Kekaisaran Lanxing. Jika kamu benar-benar memberi anak ini cukup waktu untuk berlatih, aku khawatir dia benar-benar dapat menyapu bersih negara kuno. Nyala, api Ouyang bergetar dan berkata dengan suara dingin, itu benar-benar membuatnya tumbuh dewasa. Bahkan saudaraku mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Dalam perang ini, Sima Xingyun harus membunuh anak ini. Kita tidak boleh membiarkan anak ini keluar dari Kekaisaran Lanxing, kalau tidak kita semua akan punya musuh kuat lain jika kita memasuki jalan supremasi pemuda. Api Ouyang mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Api Sima Xingyun dan Ouyang berpikir hampir sama. Di bawah pukulan tadi, Suling benar-benar menahannya dengan paksa. Ini membuat Sima Nebula menatap Suling dengan mata baru.
Baru saja, setelah diingatkan oleh api Ouyang, Sima Xingyun mengerti bahwa meskipun Suling tidak menggunakan ki misterius, dia telah berhasil memadatkan makna pedang. Ini adalah makna pedang. Sima Xingyun tahu bahwa bahkan di dalam wilayah kerajaan kuno Dayan, hanya ada sedikit seniman bela diri yang dapat memadatkan makna pedang. Terlebih lagi, Suling hanyalah tingkat kedua dari wilayah Zhenwu. Sima Xingyun tidak bisa menahan napas dan menatap Suling dengan tatapan yang lebih ganas. Hari ini dia harus membunuh Suling. Kalau tidak, itu akan menjadikan seorang jenius seni bela diri papan atas sebagai musuh. Sima Xingyun tahu bahwa jika dia tidak dapat membunuh seorang jenius seperti itu, dia mungkin benar-benar akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung di masa depan, meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Setelah memikirkan hal ini, Sima Xingyun menatap tajam ke arah Suling, yang masih memadatkan makna pedang, dan berkata dengan dingin, "Jangan berpikir kamu dapat melawanku dengan makna pedang. Alamku akan menghancurkanmu sepenuhnya dan membunuhmu." Suling tidak peduli dengan kata-kata Sima Xingyun yang arogan dan tak terkalahkan. Dia berteriak, niat perangnya masih membumbung tinggi. Niat pedang yang terkondensasi pada pedang panjang itu semakin kuat. "Datanglah berperang." Suling berteriak keras, dan wajahnya tampak sangat serius. Dia memotong pedang panjang itu dari atas ke bawah. Boom, suara keras. Segera setelah itu, aku melihat makna pedang yang tak terlihat tetapi perkasa, memotong langsung di sepanjang ruang ini dan memotong ke arah Nebula Sima. Sima Xingyun tampak sangat bermartabat. Dia menatap pedang di depannya, yang hanya bisa dirasakan oleh jiwanya. Jika tidak ada kekuatan jiwa, kamu tidak dapat merasakan pedang itu sama sekali. Wah, aku mengakui kekuatanmu, tapi bagaimanapun juga, alammu terlalu rendah hati, tapi alam Zhenwu 2 kali lipat, aku masih bisa menghancurkanmu. Sima Xingyun berteriak. Dia menjepit cetakan tinjunya di tangan kanannya dan berteriak, formula untuk menyalakan api padang rumput. Pada saat ini, kuda perang berwarna merah darah yang tergantung di belakang Sima Nebula meraung keras dan langsung menyerbu ke arah Suling. Boom, suara keras meledak. Tangan kanan Sima Xingyun menghancurkan cetakan tinju itu, dan kuda perang itu meledak dan bertabrakan dengan niat pedang Suling. Kuda perang itu ditransformasikan oleh tulang-tulang gelap Sima Nebula. Bagaimanapun, Sima Nebula adalah seorang prajurit di alam Tianwu, dan dapat mewujudkan perwujudan Xuanqi. Oleh karena itu, kuda perang itu hampir merupakan suatu entitas. Niat pedang Suling tidak terlihat. Dia menebas kuda perang itu. Dua kekuatan yang kuat bertabrakan bersama. Niat pedang Suling segera hancur dan langsung hancur. Dengan raungan, lengan kanan Suling bergetar hebat. Pedang Tianhuang di tangannya langsung keluar, jatuh ke tanah dan menusuk ke celah batu. Kuda perang itu, dengan momentum yang kuat, hanya memiliki satu tujuan untuk melahap Suling sepenuhnya. Mati, kata Sima Xingyun dengan kejam. Jika dia tidak dapat membunuh Suling dengan menggunakan rumus menyalakan api padang rumput dan suangu, sangat sulit baginya untuk membunuh Suling selanjutnya. Karena rumus menyalakan api padang rumput dan suangu adalah cara terkuatnya. Kuda perang berwarna merah darah itu, seperti berdarah di seluruh tubuhnya, meraung, Herodes, di mulutnya. Itu sangat ganas dan bergegas menuju Suling. Tang Xian dan Ouyang Flame menatap kuda berdarah itu. Apakah ini Nebula Sima setelah melangkah ke alam Tianwu? Kekuatan ini benar-benar dahsyat. Secara khusus, bersama dengan Nebula Sima, dia juga telah melangkah keluar dari jalan para dewa dan iblis kuno. Dengan tulang-tulang yang gelap, kekuatannya hanya akan semakin kuat. Di bawah pukulan ini, Suling pasti sudah mati, sudah berakhir. Ouyang Flame, jangan sakiti orang tua itu nanti. Ayo bersiap untuk pergi. Tang Xian terkekeh. Bagaimanapun, Sima Xingyun adalah murid dari keluarga bangsawan yang sombong atau sekte Yanyun. Dia tidak bisa kalah di sini. Kalau tidak, itu benar-benar memalukan. Itu adalah aib bagi sekte Yanyun. Namun, untungnya, hasil akhirnya bagus, tetapi sangat disayangkan. Suling benar-benar berbakat, tetapi dia masih akan mati di sini. Ini mungkin perbedaan antara jenius dan jenius. Bagaimanapun, Kekaisaran Lanxing hanyalah tempat kecil, dan jenius di sini tidak dapat dibandingkan dengan jenius negara kuno Dayan. Tang Xian berbalik, tersenyum beberapa kali dan berkata samar-samar. Di mata seniman bela diri setingkatnya, pertempuran antara Suling dan Sima Xingyun hampir berakhir. Karena Sima Nebula menggunakan rumus menyalakan api padang rumput dan tulang-tulang gelap.
Kekuatan ini terlalu kuat untuk dipecahkan. Ouyang yang menyala juga tersenyum pahit. Dia pikir Suling bisa mengandalkan pedang untuk memaksakan beberapa gerakan, tetapi sekarang tampaknya Sima Xingyun, yang melangkah ke Tianwu, masih terlalu kuat untuk menghancurkan Suling. Ayo pergi, kata Ouyang. Dia tanpa sadar melihat ke arah Master Pavilion Lansi yang duduk di dekatnya. Bagaimanapun, Master Pavilion Lansi adalah sosok lebih dari 100 tahun yang lalu, dia tidak mengenal Master Pavilion Lansi. Namun, melihat bahwa pemimpin Pavilion Lansi tidak peduli dengan pembunuhan Suling yang akan segera terjadi, Ouyang Flame masih terkejut. Orang tua itu, sungguh kejam baginya untuk melihat cucunya terbunuh dengan matanya sendiri. Ouyang Flame menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum pahit. Yang lemah tidak pernah punya hak untuk bersikap sombong di depan yang kuat. Anak laki-laki itu memprovokasi Sima Xingyun, dan dia harus dibunuh oleh Sima Xingyun. Sima Xingyun berasal dari keluarga yang sombong dan martabatnya tidak boleh dipermalukan. Tang Xian menyeka beberapa warna dingin di wajahnya dan berkata, "Ya, martabat keluarga besar tidak bisa dipermalukan," kata Ouyang. Pada saat ini, kuda perang yang dihancurkan oleh Sima Nebula mengandung kekuatan tak terbatas dan menghantam tubuh Suling. Hampir pada saat yang sama, saya hanya mendengar beberapa raungan keras, raungan. Segera setelah itu, saya melihat unicorn hitam yang dicat dengan api hitam yang dicat melilit tubuhnya, yang langsung menutupi tubuh Suling sepenuhnya dan melindungi tubuh Suling dari bahaya. Purgatory Kirin, bunuh dia, terdengar suara gemuruh. Kemudian, dia melihat unicorn hitam yang dicat itu meledak dengan api dan membunuh kuda berdarah itu. Meskipun Kirin hanyalah ilusi, itu jauh lebih baik daripada entitas kuda hitam. Dalam sekejap, kuda itu terbanting ke tanah dan hancur total oleh Kirin. Kau memiliki tulang hitam, aku memiliki metode Kirin. Apa yang kutakutkan? Suling berteriak, pakaiannya compang camping. Dalam pertempuran tadi, pakaiannya menjadi sedikit compang camping. Matanya sangat tegas. Dia menatap Sima Xingyun dan berkata dengan marah, datanglah ke medan perang. Metode Kirin dikembangkan secara ekstrim oleh Suling. Sebuah hantu Kirin yang besar terbentuk di belakang tubuh Suling. Suling terbakar dengan liar, dan api neraka melilit hantu Kirin untuk meningkatkan keagungannya. Suling berada di bawah hantu Kilin. Hantu Kilin yang besar itu sepenuhnya menutupi Suling untuk menghindari cedera serius. Sima Xingyun tertegun. Pukulan tadi menggabungkan formula untuk memulai api padang rumput dan menggunakan suangu, tetapi gagal membunuh Suling dan hanya melukai Suling sedikit. Bagaimana ini mungkin? Sima Xingyun menatap hantu unicorn di belakang Suling, terutama unicorn itu, yang masih unicorn dengan api hitam. Itu benar-benar menakutkan. Api hitam, seperti keluar dari neraka, memberi orang perasaan suram dan menakutkan. Apa asal-usul orang ini? Mengapa dia memiliki metode Kirin dan api yang tak terkalahkan? Bagaimana dia bisa menjadi pria kecil dari tempat kecil seperti Kekaisaran Lanxing? Sima Xingyun terkejut dalam hatinya. Dia menatap Suling dan berkata dengan heran, Sima Nebula, hancurkan dia. Tang Xian tetap di dekatnya dan menatap dingin ke arah Sima Nebula. Suling tiba-tiba menunjukkan kekuatannya. Bahkan talenta top seperti Tang Xian merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia menatap Sima Nebula dengan marah dan tahu bahwa jika dia tidak bisa membunuh Suling, akan lebih sulit untuk membunuh Suling selanjutnya. Karena Suling benar-benar hebat, Tang Xian tidak ragu bahwa bahkan menempatkan Suling di Sekte Yanyun sangatlah kuat. Bagus, Sima Xingyun menatap Suling dengan marah. Dia tahu bahwa kata-kata Tang Xian tadi sebenarnya tidak memuaskannya. Bagaimanapun, dia berasal dari Sekte Yanyun. Jika dia bahkan tidak bisa membunuh seorang prajurit ganda yang rendah hati di alam Zenwu di sini, dia akan dipermalukan jika dia menyebar ke Sekte Yanyun. Bukankah memalukan bahwa putra bangsawan dari keluarga bangsawan Sima bahkan tidak bisa membunuh seekor semut pengganggu? Bunuh dia dengan cara apapun. Tang Xian berteriak, bahkan jika itu adalah harta karun. Sima Xingyun mendengarkan apa yang dikatakan Tang Xian dan berkata dengan suara yang dalam, begitu. Pada saat ini, Sima Xingyun sangat mengagumkan. Ketika dia menatap Suling, dia dipenuhi dengan ide untuk membunuh. Tidak diragukan lagi, dia benar-benar menggerakkan hatinya kepada Suling. Jika Sima Nebula pernah bertarung sedikit dengan Suling sebelumnya, maka Sima Nebula akan benar-benar mencoba membunuh Suling dengan cara yang paling ganas dan mendominasi. Karena Tang Xian berbicara, bagaimanapun,
dia tidak ragu untuk menggunakan alat harta karun dan harus membunuh Suling. Semangat juang Suling membara hingga ekstrim. Sima Xingyun membunuhnya, jadi dia tidak perlu menyimpan apapun. Dia dapat melakukan yang terbaik untuk melakukan pertempuran hingga puncak. Metode Kirin, ki misterius dalam tubuh Suling melonjak liar. Hantu kilin di belakangnya bersemangat untuk mencoba dan meraung liar. Suling menjepit segel tinjunya di tangan kanannya dan langsung menghantamkannya ke arah Nebula Sima. Ayo berperang. Dengan satu pukulan, Suling berteriak. Ekspresi Sima Xingyun berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Suling mengambil inisiatif untuk menyerang kali ini. Pada saat ini, Sima Xingyun mengangkat kepalanya dan menatap unicorn yang hanya memiliki api hitam pekat. Dia terkejut dan memiliki kekuatan besar. Ayo bertarung. Formula untuk memulai api padang rumput. Teriak Sima Xingyun. Dia juga memukulnya dengan tangan kanannya. Seekor kuda perang berwarna merah darah bergegas keluar dari belakang tubuhnya. Boom! Suara keras meledak tepat pada waktunya. Aku melihat bahwa kuda perang berwarna merah darah dan unicorn hitam yang terbungkus api bertabrakan dengan keras. Waktu Dayton, energi yang mengerikan, berpusat di area ini, menyebar dengan liar. Hantu kilin di belakang Suling sepenuhnya menutupi Suling untuk mencegah Suling terpengaruh oleh kemampuan itu. Hal yang sama berlaku untuk Sima Xingyun. Setelah tabrakan, ledakan itu dimulai dan berulang beberapa kali. Napas Sima Xingyun bertambah cepat dan menjadi berat dan cepat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertarung dengan sengit oleh seorang prajurit ganda di wilayah Zhenwu. Selain itu, ini berdasarkan pada kultivasi alamnya yang baru saja ditingkatkan ke alam Tianwu. Jika tingkat kultivasinya belum ditingkatkan ke tingkat Tianwu, saya khawatir dia telah dikalahkan dan dihancurkan sepenuhnya oleh Suling. Sialan, sialan, tidak bisakah aku benar-benar menghancurkanmu? Sima Xingyun meraung liar, dan dia sangat marah di dalam hatinya. Kemudian dia mengeluarkan belati tajam dari tangannya dan berkata dengan suara yang mengembun, ini adalah harta karun tingkat dasar. Ini sangat tajam, jika aku tidak bisa membunuhmu dengan harta karun, aku terlalu tak tertahankan. Memikirkan hal ini, Sima Xingyun meledak dan langsung menggunakan rumus untuk memulai api padang rumput. Dia tiba-tiba menggunakan ki misterius untuk mendesak belati tajam di tangannya dan menusuk Suling dengan ganas. Wajah Suling berubah drastis. Dia menatap dingin ke arah tindakan Sima Xingyun dan berteriak marah, bagaimana jika kau memiliki harta karun? Bagaimana jika kau mencapai Tianwu? Aku masih bisa menghancurkanmu. Kata-kata itu terucap, dan seluruh tubuh Suling terbakar hebat. Tabrakan tadi berdampak besar pada tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya masih berderak, tetapi untungnya, dengan perlindungan dari hantu kilin, dia baik-baik saja. Melihat Sima Xingyun datang dengan belati, Suling mengepalkan tangannya dan meraung, metode Kirin. Raungan, unicorn itu, yang terbungkus api hitam, meraung dengan marah, dan kemudian bergegas keluar menuju Nebula Sima. Bang-bang, terdengar suara tabrakan terus-menerus. Harta karun langka Sima Xingyun sekuat bambu, menembus bayangan Kirin yang dipadatkan oleh Suling dengan panik. Suling mengerutkan kening dan melihat tindakan Sima Nebula. Harus dikatakan bahwa dengan harta karun itu, kekuatan Sima Nebula memang lebih kuat. Dengan kekuatan wilayah Tianwu yang dimiliki oleh Sima Nebula, dia benar-benar dapat menghancurkan metode Kirin milik Suling. Bisakah aku benar-benar hanya menggunakan kekuatan kucing hitam? Suling berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Sebenarnya, Suling tidak ingin mengekspos kekuatan di tubuhnya sebelum waktunya. Selain itu, ada Master Pavilion Lansi di sini. Begitu Suling menggunakan kekuatan kucing hitam, Master Pavilion Lansi akan menemukan rahasia Suling. Bagaimanapun, kekuatan pemimpin Pavilion Lansi benar-benar terlalu kuat. Kamu mati. Mata Sima Xingyun memancarkan beberapa kilatan dingin. Ketika dia menggunakan belati, dia pasti akan membunuh Suling. Setidaknya belati itu juga merupakan harta karun bumi. Selama itu dapat menembus jantung Suling, Suling harus mati. Suling gemetar dan menatap belati tajam itu. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa baginya untuk berpikir. Dia menatap Sima Xingyun dengan marah, menatap belati tajam itu, dan berkata kepada kucing hitam di dalam tubuhnya, Xiao Hei, pinjamkan aku kekuatanmu. Tidak, Shizumu sudah mulai. Kucing hitam itu berbaring dalam kemarahan Suling, gemetaran di sekujur tubuhnya. Ketika menyadari bahwa nyawa Suling dalam bahaya, ia telah berencana untuk mengambil tindakan. Namun, ketika ingin bergerak,
kekuatan yang kuat menyapu tubuh Suling. Saat berikutnya, belati tajam Sima Xingyun menusuk Suling tepat di depan tubuhnya. Kemudian, belati tajam, yang bisa disebut harta karun tingkat bumi, langsung hancur dan retak garis-garis yang tak terhitung jumlahnya. Hah! Sima Xingyun tercengang. Dia hampir kehilangan akal. Sial, harta karun tingkat bumi, jadi hancur. Apa yang baru saja terjadi? Sima Xing berhenti di depan Suling. Jelas bahwa dia memiliki kesempatan untuk membunuh Suling tadi. Namun, di depan Suling, sebuah penghalang muncul entah kenapa. Apa-apaan ini? Seketika, Sima Xingyun menatap wanita tua berambut abu-abu yang duduk di sebelahnya dan berteriak dengan marah, "Sialan! Dewa tua, apakah kamu baru saja melakukan hantu?" Petik 2. Suling menatap Nebula Sima dan menyeka beberapa senyum pahit dan rasa kasihan di bagian bawah matanya. Nebula Sima ini benar-benar menyedihkan. Apa maksudmu kamu tidak tahu Gunung Tai? Sima Xingyun, ini adalah orang biasa yang memiliki mata dan tidak mengerti Gunung Tai. Dia benar-benar berkata kepada pemimpin Paviliun Lansi, pria tua dan abadi, yang hampir sama dengan mati. Benar saja, pada saat berikutnya, penguasa Paviliun Lansi tiba-tiba menundukkan matanya. Sima Xingyun tersambar petir, dadanya seperti dihantam batu besar. Dia terlempar keluar, jatuh dengan keras ke tanah tidak jauh, dan terus memuntahkan darah dari mulutnya. Pemimpin Paviliun Lansi sedang duduk. Sekarang dia berdiri perlahan. Dia benar-benar tua, bahkan tindakan sederhana untuk berdiri pun tampak sangat sulit. Seperti yang baru saja dikatakan Sima Xingyun, dia benar-benar pantas mati. Bagaimanapun, dia sudah berusia hampir 200 tahun. Hanya sedikit orang yang bisa terus hidup di usia ini. Namun meskipun begitu, Tuan Lansi masih membenci orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang tua. Karena, lebih dari 100 tahun yang lalu, dia juga seorang wanita cantik yang tak tertandingi dengan bakat seni bela diri tertinggi. Kata-kata seorang pria tua yang tidak pernah mati penuh dengan ejekan dan kutukan bagi seorang pria tua. Dia terutama membenci kata itu. Karena itu, dia tidak bisa duduk diam. Dia ingin memberi Sima Xingyun beberapa pelajaran. Meskipun dia benar-benar tua, mudah untuk mengajar seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu. Sima Xingyun jatuh ke tanah dan masih memuntahkan darah dari mulutnya. Dia baru saja melangkah ke alam Tianwu dan sangat kuat, tetapi lelaki tua itu benar-benar mengalahkannya dengan tatapan matanya tadi. Selain itu, kuda perang merah darah yang terkondensasi dari tulang-tulang gelap di belakangnya juga hancur. Xuan Qi memiliki kekuatan materialisasi dan runtuh dalam sekejap. Hanya satu tatapan akan benar-benar menghancurkan kekuatan terkuatnya. Sima Xingyun tampak sangat serius dan menatap lelaki tua berambut abu-abu itu. Dia hanya merasakan bahwa lelaki tua itu jelas-jelas hanya berada di alam Yuanwu. Bagaimana dia bisa mengalahkannya dengan satu tatapan? Siapa kamu? Sima Xingyun setengah menyipitkan mata pada lelaki tua berambut abu-abu itu dan bertanya. Sebenarnya, di usiaku ini, aku tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Bagaimanapun, era ini milikmu. Tidak peduli seberapa kuatnya aku sudah tua. Namun, meskipun begitu, aku berharap orang-orang di masa depan dapat menghormatiku. Setidaknya jangan panggil aku orang tua. Karena aku juga punya emosi, aku akan marah. Bahkan jika aku sudah tua, aku akan tua. Tuan Paviliun Lansi menatap Sima Nebula yang tergeletak di tanah dan berkata dengan lemah. Kau, Sima Xingyun tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan pemimpin Paviliun Lansi. Dia menatap pemimpin Paviliun Lansi dengan marah dan berteriak, aku dari keluarga Sima. Jika kau berani menyentuhku, aku jamin kau tidak akan bisa bertahan hidup atau mati. Siapa Sima Yan? Pemimpin Paviliun Lansi tercengang dan berkata dengan rasa ingin tahu. Hah, mata Sima Xingyun tiba-tiba tenggelam dan berteriak, kau berani memanggil nama kakekku secara langsung. Kau dan aku berselisih. Hehe, itu keturunannya. Apakah dia berani melawan ketika aku memukulnya? Pemimpin Paviliun Lansi tersenyum beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu adalah keturunannya, aku akan memberimu pelajaran hari ini untuknya agar kamu tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Jangan bertindak gegabah. Tuan, dia lahir di keluarga Sima dari negara kuno yang sombong. Kamu tidak dapat memprovokasi dia. Tolong biarkan dia pergi. Tang Xian segera berdiri dan berkata dengan beberapa warna dingin di matanya yang indah. Sampai saat itu,
Tang Xian benar-benar bereaksi. Hampir mustahil untuk membunuh suling di sini. Karena lelaki tua berambut abu-abu itu benar-benar terlalu kuat. Meskipun kultivasi alam hanya tercermin dalam alam bela diri Yuan, kekuatan sebenarnya tidak dapat diprediksi. Tetapi meskipun begitu, bagaimanapun juga, ini adalah Kekaisaran Lanxing, tetapi ini adalah tempat yang kecil. Orang-orang yang tinggal di sini sama sekali tidak mengerti betapa besarnya negara kuno Dayan dan seberapa kuat para prajurit di negara kuno Dayan. Oleh karena itu, lelaki tua berwajah abu-abu dan berambut putih, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak dapat menunjukkan kesombongan di depan pasukan teratas di negara kuno Dayan. Sima Xingyun adalah putra keluarga Sima. Dengan identitas ini, sudah pasti dia tidak akan terluka di wilayah Kekaisaran Lanxing. Begitu Sima Xingyun terluka, keluarga Sima tidak akan melepaskan mereka yang menyakitinya. Bagaimanapun, keluarga Sima termasuk keluarga teratas di negara kuno Dayan. Dan martabat keluarga ini tidak dapat dipermalukan. Pria tua berambut abu-abu itu benar-benar kuat, tetapi Tang Xian tahu bahwa sekuat apapun dia tidak dapat bersaing dengan keluarga Sima. Selama pria tua itu berani menyakiti Sima Xingyun, Tang Xian berani menyimpulkan bahwa keluarga Sima tidak akan membiarkan pria tua itu pergi. Bahkan mengatakan bahwa keluarga Sima kemungkinan akan membunuh seluruh keluarga pria tua itu secara langsung. Tuan, saya melarang Anda melakukan itu demi kebaikan Anda sendiri. Anda tidak perlu menyebabkan kematian atau bahkan kehancuran bagi keluarga Anda sendiri. Tang Xian tersenyum tipis di wajahnya dan berkata lagi kepada pemimpin Paviliun Lanxi. Bencana pemusnahan. Pemimpin Paviliun Lanxi langsung tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, di medan ruang angkasa di negara kuno Dayan ini, selama saya masih hidup, tidak seorang pun akan dapat menghancurkan sekte saya. Haha, ketika Tang Xian mendengar apa yang dikatakan pemimpin Paviliun Lanxi, dia langsung tertawa beberapa kali. Dia tertawa sangat gegabah. Menurutnya, apa yang baru saja dikatakan pemimpin Paviliun Lanxi hanyalah kata-kata seekor katak di dasar sumur. Nyonya tua, apakah Anda tahu berapa banyak wilayah di negara kuno Dayan? Tang Xian tersenyum dan bertanya. Saya tidak tahu. Pemimpin Paviliun Lanxi menggelengkan kepalanya dan berkata, negara kuno Dayan membentang ratusan ribu mil. Ada banyak seni bela diri, dan ada banyak yang kuat. Anda berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan sekte Anda. Itu benar-benar bodoh. Wanita tua, apakah Anda tahu sekte Yanyun? Tang Xian berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, menurutnya, meskipun kekuatan wanita tua itu kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Dia tidak dapat memahami seberapa besar negara kuno Dayan dan berapa banyak prajurit yang kuat di sana. Saya tidak tahu. Pemimpin Paviliun Lanxi menggelengkan kepalanya. Apakah Anda tahu Tang Qingshan? Tang Xian bertanya lagi. Saat ini, di matanya, wanita tua di depannya bahkan tidak mengenal sekte Yanyun. Dia berani menyombongkan diri bahwa dia kuat dan tidak ada yang bisa menghancurkan sektenya dengan kehadirannya sendiri. Itu benar-benar terlalu bodoh. Benar saja, orang-orang bodoh tidak takut. Mereka tidak tahu seberapa besar hari itu dan seberapa dalam bumi. Tang Qingshan. Saat tiga kata Tang Qingshan ini sampai ke telinga penguasa Paviliun Lanxi, mata penguasa Paviliun Lanxi yang terbenam di kedalaman matanya meneteskan beberapa air mata bening lebih dari 100 tahun. Ya, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Jika Anda menghitung dengan cermat, itu seharusnya 173 tahun. 63.145 hari dan 154.1760 jam. Pada hari-hari ini, kenangan di benak pemimpin Paviliun Lanxi, seperti karton, tetap pada hari ketika Tang Qingshan mengkhianatinya dan membunuh saudara seperguruan muda yang paling disayanginya. Sungguh mimpi buruk, kenangan Tang Qingshan melekat di benak pemimpin Paviliun Lanxi selamanya. Selama bertahun-tahun, pemimpin Paviliun Lanxi telah bertobat di daerah terlarang dan Gunung Wanjian. Dia tidak ingin pergi untuk melihat orang lain karena dia telah melakukan kesalahan besar. Jika dia tidak membawa Tang Qingshan ke sini, apakah saudara seperguruannya akan mati? Perasaan terkutuk, semua cinta jahat berubah menjadi kebencian pada akhirnya. Penyesalan, malu, penyesalan dan emosi yang rumit telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Selama lebih dari 100 tahun, dia pikir dia bisa melepaskannya. Namun, ketika mendengar nama itu lagi, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia semakin terpuruk.
Mendengar nama Tang Qingshan lagi, disinilah pikiran pemimpin paviliun Lansi sedikit kacau. Su Ling tetap di dekatnya dan menyadari bahwa pemimpin paviliun Lansi sedang kacau. Dia bergegas maju untuk mengingatkannya, "Sisu, apakah kamu baik-baik saja?" Setelah Su Ling berteriak, pikiran pemimpin paviliun Lansi yang kacau itu diambil kembali. Dia menatap Su Ling dan matanya penuh dengan rasa terima kasih. Kemudian, pemimpin paviliun Lansi menatap Tang Xian dan berkata, "Saya tidak tahu Tang Qingshan." Ya, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Pemimpin paviliun Lansi telah lama tidak berani mencoba untuk mengetahui siapa Tang Qingshan. Bahkan jika Tang Qingshan tercetak di dalam hatinya. Bahkan tidak tahu Tang Qingshan dan berani membanggakan diri sebagai orang kuat. Tampaknya kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Kamu adalah katak di dasar sumur. Sima Xingyun menyeka darah dari mulutnya. Setelah beristirahat sebentar, dia sudah terguling. Dia menatap dingin ke arah lelaki tua bungkuk yang berdiri di depannya dan memarahi. "Pak," begitu kata-kata Sima Xingyun jatuh, pemimpin paviliun Lansi dengan lembut mengangkat tangannya. Pada saat itu, tamparan yang jelas terdengar. Kemudian dia melihat beberapa jejak darah merah di wajah Sima Xingyun dan jelas-jelas ditampar di wajahnya. "Sialan kau!" Sima Xingyun ditampar di wajah tanpa alasan. Sima Xingyun sangat marah. Dia menatap pemimpin paviliun Lansi dengan ganas dan meraung. Pada saat ini, pemimpin paviliun Lansi tiba-tiba menundukkan matanya dan melangkah dengan lembut. Dia melihat Sima Xingyun berlutut di tanah lagi. Tuhan tahu, Sima Xingyun baru saja berdiri, tetapi sekarang dia harus berlutut. Sungguh sial. Namun, dalam keseluruhan proses, pemimpin paviliun Lansi tidak melakukan apapun, bahkan tidak melakukan apapun. Tindakannya sangat halus, yang membuat Sima Xingyun tidak tahan. Apakah ini kesenjangan antara kekuasaan? Nyonya tua, Sima Xingyun berasal dari keluarga Sima. Tolong beri keluarga Sima wajah dan aku akan meminta maaf kepadamu. Bukan dia, oke. Melihat Sima Xingyun ditampar wajahnya dan berlutut di tanah, Tang Xian berkata dengan cepat. Dia tahu bahwa lelaki tua di depannya sangat kuat. Bahkan jika lelaki tua itu tidak bisa melawan keluarga Sima, sang pahlawan tidak menderita saat ini. Jika dia dan Sima Xingyun terus bersikap tangguh dan tidak meminta maaf, lelaki tua itu mungkin benar-benar akan membunuh mereka semua. Aku tidak perlu memberi keluarga Sima wajah ini. Pemimpin paviliun Lansi menggelengkan kepalanya. Dia membungkuk dan berkata dengan lemah. Apakah kamu serius? Tang Xian berteriak dengan keras, jelas sedikit marah. Pria tua berambut abu-abu di depannya terlalu bodoh. Dia jelas akan meminta maaf kepada lelaki tua itu sekarang. Namun, lelaki tua itu hanya bersulang dan bukannya memberikan hukuman. Ia bahkan tidak menerima permintaan maaf. Itu penuh kebencian. Ya, atas teguran Tang Xian, pemimpin paviliun Lansi hanya mengangguk. Sebenarnya, ia tidak ingin menghukum Sima Xingyun terlalu banyak, tetapi Sima Xingyun benar-benar terlalu sombong dan membutuhkan hukuman ringan serta teguran keras. Jika tidak, ia akan menjadi semakin sombong di masa mendatang. Kakekku adalah Tang Qingshan. Ia adalah pembunuh kaisar yang legendaris. Bahkan jika kau tidak mengenal Tang Qingshan, kau tidak boleh lupa membunuh kaisar. Tang Xian memarahi dan mencoba mengintimidasi pemimpin paviliun Lansi dengan menggunakan nama pembunuh kaisar. Su Ling tetap di dekatnya dan tercengang, "Nima, apakah ini benar-benar kebetulan? Seharusnya tidak ada terlalu banyak dendam antara penguasa paviliun Lansi dan kaisar. Wanita cantik di hadapanku sebenarnya adalah keturunan kaisar. Bukankah benar bahwa musuh tidak bersatu? Bunuh kaisar, sungguh nama yang kuno." Master paviliun Lansi tersenyum pahit dan berkata dengan gembira, ketika dia mengaku membunuh kaisar, aku tidak mengenalnya lama. Apakah kamu mengenal kakekku? Tang Xian terkejut, tetapi segera, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang mengembun, jika kamu tahu kekuatan kakekku, biarkan Sima Xingyun pergi. Haha, Master paviliun Lansi tersenyum. Dia menatap Tang Xian dan berkata, siapa istri kaisar? Susu leluhurku adalah saudara perempuan dari mantan kaisar negara kuno Dayan. Tang Xian mendengus dingin, menunjukkan kebanggaan yang besar. Dia adalah keturunan dari pemimpin pertama Sekte Yanyun dan memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Ini juga alasan status bangsawannya, yang dapat membuat Sima Xingyun dan Ouyang Yan jatuh cinta dan bersedia untuk mengikutinya. Dia menikahi pria yang tidak dicintainya. Ada air mata di mata pemimpin paviliun Lansi,
tetapi air mata itu mengalir begitu saja. Pasti salah untuk mengatakan bahwa hatinya tidak sakit, tetapi pasti salah untuk mengatakan bahwa itu hanya karena cinta. Bagaimanapun, membenci karena cinta adalah hal yang paling menyakitkan. Kamu berbicara omong kosong. Ketika Tang Xian mendengar bahwa pemimpin paviliun Lansi berani mengatakan bahwa Tang Qingshan tidak mencintai susu leluhurnya, dia sangat marah dan memarahinya. Bawa dia bersamamu. Pemimpin paviliun Lansi menatap Tang Xian untuk waktu yang lama. Dia melihat Tang Qingshan dari mata Tang Xian. Mata mereka benar-benar mirip. Oke, Tang Xian mengangguk. Dia tahu apakah lelaki tua itu rela melepaskan Sima Xingyun atau karena dia takut membunuh Kaisar Tang Qingshan. Lagi pula, meskipun kekuatan lelaki tua itu kuat, selama dia membunuh Kaisar Tang Qingshan, dia dapat dengan mudah dibunuh. Sima Xingyun, jangan cepat-cepat datang ke sini. Tang Xian berkata dengan tegas, nebula Sima ini benar-benar tidak berguna. Bahkan tidak dapat membunuh semut di wilayah Zhenwu. Namun, mengingat tindakan lelaki tua itu yang tiba-tiba, Sima Xingyun tidak dapat membunuh suling yang dapat dimengerti. Adik perempuan Xian, terima kasih banyak. Sima Xingyun mengucapkan terima kasih kepadanya. Wajahnya merah dan bengkak. Dia segera berdiri dari tanah. Dia menatap dingin ke arah pemimpin paviliun Lansi dan berkata dengan suara yang kejam, kamu seharusnya senang kamu tidak melakukan apapun padaku. Kalau tidak, aku harus membawa keluarga Sima bersamaku. Bahkan jika aku turun dari kekaisaran Lanxing, aku pasti akan menghancurkanmu. Suling menatap nebula Sima seolah-olah dia terbelakang mental. Orang ini benar-benar suka melempar. Pemimpin paviliun Lansi telah melepaskan orang ini, tetapi orang ini masih ingin mati. Pemimpin paviliun Lansi menatap Sima Nebula tanpa daya. Sima Nebula menyemburkan darah lagi, dan jantungnya bergetar. Dia merasa bahwa seluruh lautan Qi orang itu akan runtuh. Hentikan. Melihat Sima Nebula terus-menerus memuntahkan darah, Tang Xian memarahi Tuan Paviliun Lansi. Pemimpin paviliun Lansi tersenyum. Seperti yang dikatakan Tang Xian, dia tidak akan lagi memberikan tekanan pada Sima Nebula. Jika tidak, Sima Nebula mungkin benar-benar memuntahkan darah dan mati. Ingat namaku. Namaku Lansi. Lansi adalah anggrek dari anggrek, dan Lansi adalah aliran dari aliran. Dia pernah berkata bahwa pasti ada Lansi di Pegunungan Hijau. Dia pernah berkata bahwa dia mencintaiku. Pemimpin paviliun Lansi menatap Tang Xian. Suaranya sedikit serak. Dia sudah tua, bungkuk, dan bungkuk. Namun, saat mengucapkan kata-kata ini, dia penuh energi dan semangat. Tang Xian tercengang. Mendengar nama, Lansi, ingatan di benaknya tiba-tiba menjadi sedikit berantakan. Dia tiba-tiba teringat bahwa sebelum susu leluhurnya mati, dia pernah berkata, pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Dia tidak mencintaiku.